Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya, Abdul Halik Ibrahim. Jadi tugas berikut saya akan jelaskan bagaimana itu kampung halaman saya. Ya, kita simak video kampung halaman saya yang berikut ini. Yuk. Nah, oke, udah sampai di Kampung Tomolo atau kampung tempat tinggal saya. Jadi Kampung Tomolo ini banyak disebut oleh orang-orang itu Kampung Nelayan Tomolo, yang dimana telah dikenal berbagai masyarakat yang ada di kota Tidore. Ya, jadi teman-teman penasaran kenapa kampung saya ini disebut dengan Kampung Nelayan Tomolo? Nah, jadi saya sedikit menceritakan tentang kampung saya nih, sehingga kenapa disebut dengan Kampung Nelayan Tomolo. Jadi asal-usul nelayan atau asal-usul Kampung Nelayan Tomolo itu menurut sebagian orang atau berpendapat bahwa penetapan Tomolo sebagai kampung nelayan adalah berdasarkan pembagian tugas dan kewenangan oleh Kesultanan Tidore pada waktu itu. Jadi ada nilai benarnya, namun dalam cerita Banjar Nelayan Tomolo itu bermula dari dua buah cerita yang menarik, yang merupakan sebuah peristiwa yang sangat penting dan untuk ditelusuri lebih lanjut. Ya, jadi itu ada beberapa cerita-cerita atau peristiwa-peristiwa yang sangat penting agar kalian tahu kenapa Kampung Nelayan Tomolo itu disebut dengan Kampung Nelayan. Nah, yang pertama, bahwa saat masjid pertama selesai dibangun oleh Tuan Syekh dan pengikut serta warga masyarakat di pesisir pantai pada waktu itu, dan Tuan Syekh memohon kepada Sultan Al-Mansur untuk meresmikan pemakaiannya. Namun Sultan Al-Mansur pada waktu itu mengalami kondisi yang kurang bagus atau kurang sehat, sehingga Sultan mengutus kepada anaknya yang masih muda saat itu, yakni Amiruddin Iskandar Zulkarnain, untuk meresmikan pemakaiannya, dan pada waktu kedatangannya beliau dijemput oleh petinggi semua marga di Tomolo. Ya teman-teman, jadi waktu itu anak dari Sultan Al-Mansur, yaitu Amiruddin Iskandar Zulkarnain itu, dia datang dan meresmikan pemakaian nama itu di Kampung Tomolo dan dijemput oleh petinggi-petinggi atau marga-marga yang ada di Tomolo, teman-teman. Jadi ada beberapa marga yang ada di Kampung Tomolo. Jadi dalam mencetuskan nama Tomolo ini, dia berkaitan dengan 5 marga yang ada di Tomolo itu. Ada banyak cerita tentang 5 marga tersebut, sehingga dibentuk dan dirangkum sehingga Tomolo dinamakan dengan Kampung Nelayan. Nah, jadi dalam cerita Banjar tadi, masjid diresmikan pemakaian. Tibalah waktu sholat duhur, semua yang ada hendaklah melakukan sholat. Tiba-tiba merasa kaget karena tidak melihat Tuan Syekh. Karena menghilang seketika, ternyata beliau lagi duduk termenung seorang diri di atas sebuah batu yang berbentuk seperti masjid, dan sempat dipanggil oleh salah seorang dari warga setempat bahwa Tuan Syekh sebentar lagi ditunggu oleh semua jamaah yang melaksanakan sholat. Dijawab oleh Tuan Syekh, suruh mereka duluan melaksanakannya. Tiba-tiba datang seorang pemuda yang berkulit putih dan bertubuh kecil menghampirinya. Lalu berkata, wahai Tuan Syekh, apa gerangan yang membuat Tuan termenung seorang diri di atas batu? Yang batu tadi yang berbentuk masjid, ya teman-teman. Dan dijawab oleh Tuan, aku lagi memikirkan hari di masjid yang kita bangun itu diresmikan, namun kita tidak ada ikan yang akan disungguhkan dalam makan siang hari ini. Mendengar hal ini, sang pemuda langsung berkata kepada Tuan Syekh, wahai Tuan Syekh, jangan lagi berpikir tentang hal ini karena saya adalah Raja Laut. Jadi di situ juga Kampung Tomolo itu ada salah satu raja atau disebut dengan Raja Delo. Di Kampung Tomolo itu adalah salah satu ikan, tapi ikan itu tidak bisa dilihat. Ikan itu dilihat terkecuali dengan orang-orang tertentu. Akan aku panggil ikan cakalang, Nyao Jou, datang ke tempat ini. Mendengar permintaan itu, Tuan Syekh seakan-akan tidak percaya bahwa tidak mungkin bisa memanggil ikan sementara dia hanya orang biasa yang setiap hari mengawalku di Soasero. Jadi itu sedikit penggalan cerita tentang Kampung Tomolo.
Jadi banyak yang berkaitan dengan atau banyak yang sangkut paut dengan marga Tumolo. Oke, jadi itulah sedikit cerita saya, dan juga di situ di Kampung Tumolo telah melaksanakan salah satu festival, dan festival udah jadi festival utama dalam Kampung Tumolo itu sudah dilakukan bertahun-tahun, dan festival itu disebut dengan Festival Kampung Nelayan Tumolo yang sudah dikenal sampai di dunia internasional. Oke teman-teman, nanti kita saksikan festivalnya atau kegiatan-kegiatan yang ada di Kampung Nelayan Tumolo. Inilah dia. Maku gosa jiraifa simu yo haera gofa sedano kieti dore felalao sehayoli maku gosa jiraifa simu yo haera. Oke, tadilah sedikit tayangan singkat tentang kampung halaman saya. Dan nanti pengen tahu lebih detailnya lagi, ayo kita ke Pulau Tidore yang terutamanya di Kampung Tumolo, kampung tempat tinggal saya. Bye.